Si paling perdana. Pajak pertambahan nilai atau PPN membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor bakal naik dari yang sebelumnya 2,2% menjadi 2,4% mulai tahun 2025. Kenaikan PPN membangun rumah sendiri ini sejalan dengan rencana kenaikan PPN secara umum dari 11% menjadi 12% mulai 2025, sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Kegiatan membangun yang dimaksud dalam aturan ini termasuk perluasan bangunan lama, bukan hanya yang baru. Namun tidak semua dikenakan PPN, hanya yang memenuhi beberapa syarat. Salah satunya luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Selamat malam Indonesia. Saya Teguh Fadila menyampaikan berita teraktual dan terkini di DNP Evening News edisi Jumat 13 September 2024. Berikut fokus utama malam ini. Curhat pimpinan KPK kalah dari Ormas. 5 tahun kerja tak pernah diundang Presiden bahas masalah korupsi. Kunwardana klaim punya alat pemindah awan untuk atasi banjir Jakarta. KPK temukan dokumen di mobil Harun Masiku yang terparkir 2 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan sejumlah dokumen di dalam mobil Harun Masiku. Tersangka kasus suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mobil tersebut telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence, Jakarta Pusat dan baru ditemukan pada Juni lalu. Dokumen yang ditemukan terkait dengan Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini. Penemuan mobil ini disebut sebagai bukti keseriusan KPK dalam mencari Harun yang telah buron selama 5 tahun. Harun, mantan calon legislatif PDIP, diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan uang sekitar 850 juta rupiah untuk mengamankan posisinya sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Selain Harun, 2 orang lainnya, Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri, juga telah diproses hukum dalam kasus ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan bocoran mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah menghadiri rapat Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Luhut menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah berjalan dengan baik, dengan lingkungan hijau yang berkembang. Luhut menyebut bahwa jika Prabowo terpilih sebagai presiden, pembangunan IKN akan dilanjutkan, termasuk gedung DPR, MPR, serta fasilitas TNI Polri. Luhut juga menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen melanjutkan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan tidak ingin ada pihak yang memecah belah hubungan antara dirinya dan Jokowi. Seorang pria berinisial DB berusia 34 tahun di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah ditemukan tewas akibat lehernya terjepit pintu gedung bekas SMA Negeri 1 Mihing Raya. Saat itu DB diduga hendak mencuri dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu gedung. Kapolsek Sepang Ibtu Debi Susilo mengatakan bahwa saat itu korban diduga terjepit di bagian leher karena bagian bawah pintu masih merekat kuat terkunci sehingga menjepit leher korban. Warga menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di gedung bekas SMA Negeri 1 Mihing Raya pada Kamis 12 September pagi lalu. Dari keterangan saksi, korban diduga berusaha masuk ke gedung yang kini dijadikan tempat tinggal oleh warga itu. Peristiwa itu viral di media sosial. Debi mengungkapkan kepala korban masuk ke dalam gedung, tapi bagian leher terjepit pintu. Korban diduga tidak bisa menarik kepalanya kembali. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa cangkul yang digunakan korban untuk mencongkel pintu. Dari hasil visum tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban dan hanya terdapat luka bekas jepitan dan tumbul pada leher korban. Serta meninggalnya korban diduga akibat tidak lancarnya sirkulasi udara ke paru-paru dan otak pada bagian kepala sehingga kehabisan oksigen. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DNP Integrated News.
Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen Kunwardana Abioto mengklaim memiliki inovasi alat pemindah awan yang dapat menjadi solusi banjir di Jakarta dengan cara mengendalikan curah hujan. Menurut Kun, alat ini mampu memindahkan awan sehingga dapat mencegah curah hujan tinggi di Bogor yang kerap menyebabkan banjir kiriman ke Jakarta. Ia juga menyatakan bahwa dengan memecah awan agar tidak terkonsentrasi di Bogor, Jakarta akan terhindar dari banjir. Selain mengusung alat tersebut, Kun mengapresiasi program penanganan banjir dari para gubernur sebelumnya, seperti Anies Baswedan dan Ahok, dan berjanji untuk melanjutkan program-program yang dianggap berhasil. Di samping itu, Kun juga menyiapkan sejumlah inovasi baru yang akan diumumkan pada waktunya. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana yang maju di Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen mengusung program Selamatkan Jiwa untuk memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa selama 5 tahun menjabat, ia dan pimpinan KPK lainnya tidak pernah diundang Presiden Jokowi untuk membahas isu korupsi. Meskipun merupakan pimpinan lembaga negara, mereka kesulitan bertemu dengan Presiden. Nawawi menyebut satu-satunya pertemuan terjadi saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Itu pun hanya dengan Dewan Pengawas. Nawawi bahkan bercanda dengan wakilnya, Alexander Marwata, bahwa ormas lebih mudah bertemu presiden dibanding pimpinan KPK. Nawawi juga menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pimpinan KPK untuk dapat bertemu dan berdiskusi langsung dengan presiden mengenai isu-isu krusial dalam pemberantasan korupsi. Namun hasilnya tetap nihil. Selain itu, ia menyoroti tantangan di internal KPK, seperti penyidik yang memiliki loyalitas ganda karena berasal dari instansi lain yang menghambat kinerja lembaga anti korupsi tersebut dalam menindak kasus-kasus besar. Masa jabatan pimpinan KPK Jilid 5 akan berakhir pada Desember mendatang. PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN berhasil menyelesaikan akuisisi PT Tripar Multivision Tbk atau RAAM, menandai langkah strategis dalam memperluas operasi di industri hiburan Indonesia. Haritano Sudibyo selaku eksekutif chairman MNC Group menyatakan bahwa akuisisi ini merupakan pencapaian penting didukung oleh kolaborasi kuat yang telah terjalin dengan Rampu Jabi selama bertahun-tahun. Melalui kemitraan ini, MSIN berkomitmen untuk terus memperkuat posisinya tidak hanya di Indonesia tetapi di pasar internasional. Dengan RAAM yang dikenal sebagai pemimpin tren industri hiburan, MSIN berharap dapat menjelajahi peluang baru, meningkatkan sinergi dan memberikan pengalaman hiburan yang diunggul bagi pemirsa lokal dan global. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube DNP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda layangkan melalui email di redaksi@dnpmedianetwork.com dan kunjungi situs kami di www.dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP Evening News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.